Halo teman-teman semua. Kalau kita dengar kata Kalimantan atau Borneo, apa sih yang pertama kali terlintas di kepala kalian? Pasti nggak jauh-jauh dari hutan lebat, sungai besar, atau mungkin orangutan Nah, hari ini aku pengen ajak kalian buat duduk santai. Bayangkan diri kalian lagi pakai ransel, melangkah pelan-pelan, dan masuk ke dalam salah satu hutan hujan tertua dan paling megah di muka bumi ini. Bayangkan usia hutan ini sudah jutaan tahun. Jauh sebelum kota-kota besar dengan gedung pencakar langit berdiri, hutan Kalimantan ini sudah ada, berdiri kokoh, bernapas, dan menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Begitu kita masuk ke wilayahnya, suasananya langsung berubah total. Suara bising kendaraan mendadak hilang, digantikan oleh simfoni alam yang megah dengan gemerisik daun yang ditiup angin sepoi-sepoi, aliran air sungai yang jernih menenangkan, dan suara serangga serta burung yang bersahutan seolah menyambut kedatangan kita. Hutan Kalimantan itu bukan sekadar kumpulan pohon ya teman-teman. Ini adalah sebuah kota raksasa yang hidup. Disinilah salah satu paru-paru dunia bekerja tanpa henti, memproduksi oksigen bersih yang kita hirup setiap hari. Rasanya, begitu kita menginjakkan kaki di tanahnya yang lembab dan subur, ada energi luar biasa yang langsung menjalar, energi kehidupan. Coba deh, sekarang kita sama-sama menengadah ke atas. Wah, gila sih, tingginya bikin leher pegal. Di hutan Kalimantan, kita bakal dikelilingi sama pohon-pohon raksasa yang usianya sudah ratusan tahun. Pohon-pohon meranti, ulin, sampai kapur tumbuh menjulang tinggi, menembus awan, seolah-olah mau merajut langit. Batang-batangnya besar banget. Bahkan untuk memeluk satu batang pohon saja, butuh pelukan dari 5-6 orang dewasa yang merentangkan tangan. Tahukah kamu, bagian atas pohon-pohon raksasa ini membentuk lapisan yang namanya kanopi hutan, atau sering disebut atapnya hutan. Lapisan ini begitu rapat sampai sinar matahari susah tembus ke tanah di bawahnya. Makanya, suasana di lantai hutan itu agak teduh, lembab, dan punya aroma khas seperti aroma tanah basah sehabis hujan yang sumpah bikin rileks banget. Di sela-sela batang pohon raksasa itu, hidup berbagai macam tumbuhan tumpangan alias epifit. Ada anggrek hutan liar dengan warna-warna yang eksotis, ada paku-pakuan yang tumbuh subur, dan ada juga liana tali akar raksasa yang sering banget kita lihat di film-film petualangan, yang kalau kita tarik, rasanya kayak lagi di dunia lain. Nah, kalau kita jalan lebih dalam lagi, pelan-pelan dan jangan berisik ya, kita bakal mulai melihat penghuni-penghuni asli hutan ini, dan disinilah kekaguman kita bakal diuji. Karena ragam satwanya itu luar biasa banget. 1. Sang Raja Kanopi alias orangutan. Kalau beruntung, kita bisa melihat si manusia hutan alias orangutan sedang bersantai di atas dahan pohon. Gerakannya tenang, penuh perhitungan, tapi juga lincah. Cara ibu orangutan menggendong anaknya, atau cara mereka memetik buah di dahan tinggi, itu rasanya seperti melihat cerminan diri kita sendiri di alam liar. Ada tatapan bijak di mata mereka yang bikin kita mikir, wah, mereka ini benar-benar tuan rumah yang sah di tempat ini. Orangutan Kalimantan adalah salah satu dari 3 spesies orangutan yang ada di dunia dan merupakan mamalia arboreal terbesar di bumi. Memiliki bulu tebal berwarna merah kecoklatan. Lengan mereka sangat panjang dan kuat untuk bergelantungan di dahan pohon. Makanan utama mereka adalah buah-buahan. Saat menjelajah, biji buah yang terkonsumsi akan terbuang bersama kotoran di wilayah baru, membantu regenerasi pohon-pohon hutan. Saat membuat sarang tidur dari ranting dan daun di atas pohon, mereka membuka celah kanopi yang membiarkan sinar matahari masuk ke dasar hutan, membantu pertumbuhan bibit tanaman muda. 2. Si hidung unik, bekantan. Pernah lihat monyet dengan hidung besar mirip wortel terbalik? Itu dia bekantan, primata endemik Kalimantan yang suka nongkrong di pohon-pohon pinggir sungai. Tingkah mereka kadang kocak, suka berenang dengan gaya yang santai banget, dan punya suara khas yang unik. Berbeda dari kebanyakan primata, bekantan adalah perenang yang sangat andal. Mereka memiliki selaput tipis di antara jari-jari kakinya untuk membantu berenang menyeberangi sungai atau melarikan diri dari pemangsa seperti buaya. Bekantan jantan dewasa memiliki hidung yang sangat besar, menggantung, dan berwarna merah. Hidung ini berfungsi untuk menarik perhatian betina dan memperkeras suara panggilan. Sedangkan bekantan betina dan anak-anak memiliki hidung yang lebih kecil dan agak mendongak.
Bekantan atau Nasalis larvatus adalah spesies monyet endemik Pulau Kalimantan yang sangat khas dan mudah dikenali dari hidungnya yang besar dan panjang. Meskipun sama-sama primata asal, Kalimantan seperti orangutan, bekantan tergolong sebagai monyet yang memiliki ekor. Sedangkan orangutan adalah kera besar yang tidak memiliki ekor. 3. Burung enggang alias rangkong. Tiba-tiba, wuh, ada suara kepakan sayap yang besar banget di atas kepala kita. Begitu kita lihat, ternyata burung enggang. Burung dengan paruh besar melengkung yang punya warna kuning ngoronai terang. Bagi masyarakat adat Dayak, burung ini dianggap sebagai lambang penguasa dunia udara dan simbol kesucian. Melihatnya terbang bebas di alam liar itu rasanya magis banget, megah, dan anggun. Enggang adalah hewan yang sangat setia pada pasangannya. Mereka hidup berpasangan seumur hidup. Saat bertelur, betina akan mengurung diri di dalam lubang batang pohon besar yang ditutupi lumpur dan kotoran, hanya menyisakan celah kecil. Jantan bertugas mencari makan dan menyuapi betina serta anak-anaknya dari luar melalui celah tersebut selama berbulan-bulan. 4. Macan dahan Kalimantan. Di kegelapan malam hutan hujan Kalimantan, saat mata angin tertidur dan bunyi jangkrik saling bersahutan, kanopi rimba berubah menjadi panggung bagi sesosok hantu pohon yang tak bersuara. Ia bukan harimau, bukan pula macan tutul biasa. Namanya Luma, seekor macan dahan Kalimantan, sang penguasa sejati di langit-langit hijau Pulau Borneo. Luma tidak memburu di atas tanah layaknya kucing besar pada umumnya. Dunia tempatnya bertahta berada puluhan meter di atas tanah, di antara jalinan akar dan dahan pohon raksasa. Dengan pergelangan kaki yang sangat fleksibel dan ekor tebal yang panjangnya hampir menyamai tubuhnya sendiri, Luma melompat dari satu pohon ke pohon lain dengan keanggunan seorang penari udara. Ia bahkan sanggup memanjat pohon dengan posisi kepala menghadap ke bawah atau bergelantung di dahan hanya dengan kaki belakangnya. Hutan Kalimantan itu bukan cuma tentang pohon dan binatangnya ya teman-teman. Di dalam pelukannya ada manusia-manusia hebat yang hidup berdampingan dengan alam secara harmonis selama beratus-ratus tahun, yaitu masyarakat adat Dayak. Buat mereka, hutan itu bukan tempat untuk dieksploitasi sembarangan. Hutan adalah ibu. Hutan adalah apotek hidup tempat mereka mencari obat-obatan tradisional. Hutan adalah pasar tempat mereka mengambil hasil alam secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Kalau kita menyusuri sungai-sungai besar di sana, seperti Sungai Kapuas atau Sungai Mahakam, kita bakal takjub melihat bagaimana rumah-rumah panjang lamin atau betang berdiri kokoh di tepi sungai. Kehidupan di sana mengalir pelan seirama dengan arus air. Mereka punya aturan adat yang ketat banget buat menjaga keseimbangan alam. Di antaranya ada hutan yang boleh ditebang untuk berladang, tapi ada juga hutan sakral yang haram hukumnya untuk disentuh. Dari mereka kita belajar satu hal penting. Manusia itu tidak lebih tinggi dari alam. Kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Waktu kita menyusuri hutan ini rasanya cepat banget ya. Tanpa terasa, kita sudah berada di penghujung perjalanan virtual kita hari ini. Saat kita duduk termenung, mendengarkan sisa-sisa suara angin malam di tengah hutan Kalimantan, ada satu perasaan campur aduk di dada. Ada kekaguman yang luar biasa besar, karena bumi kita masih punya tempat seindah ini. Tapi di sisi lain, ada juga rasa cemas. Kita tahu, hutan luar biasa ini sekarang sedang berjuang menghadapi berbagai ancaman. Hutan Kalimantan adalah rumah bagi jutaan spesies yang tidak bisa ditemukan di tempat lain di dunia ini. Ketika hutan ini bersuara lewat anginnya, sebenarnya ia sedang berpesan kepada kita semua. Tolong jaga aku, karena aku juga menjaga napas kalian. Jadi, yuk, mulai dari hal-hal kecil di dalam diri kita, tumbuhkan rasa peduli, sebarkan cerita keindahan alam ini ke lebih banyak orang, dan dukung terus upaya pelestarian lingkungan. Karena kalau bukan kita yang menjaga paru-paru bumi ini, siapa lagi? Terima kasih sudah ikut berpetualang bersamaku menyusuri megahnya hutan Kalimantan hari ini. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya. Tetap jaga alam dan tetap kagumi keindahannya.